akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh CCTV ungkap detik-detik terakhir diplomat muda Kemlu sebelum ditemukan tewas. Polisi bakal memeriksa selebgram Lisa Mariana pada Jumat besok terkait laporan kasus dugaan video asusila. Tim gabungan deteksi dimensi objek yang menyerupai dimensi kapal tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Gugatan ijazah palsu Jokowi gugur setelah Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah mengabulkan eksepsi para tergugat. KPK memeriksa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah dari APBD tahun anggaran 2021-2022. Halo, selamat malam saudara. Kompas Malam kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 5 informasi tadi di awal, kami juga masih memiliki informasi menarik lainnya untuk Anda di malam hari ini. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam saudara. Seorang perempuan nekat melompat dari lantai 19 sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Dalam video amatir ini tampak perempuan tersebut tersangkut di kanopi. Akibat melompat, korban mengalami sejumlah luka dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Korban lompat dari apartemen karena ketakutan melihat seorang pria di dalam kamar apartemennya. Polisi bilang pria yang berada di kamar korban saat itu merupakan warga negara asing asal Afghanistan yang memiliki riwayat gangguan jiwa. Pada mulanya si wanita tersebut ada di ruangan. Tiba-tiba lampu di ruangan padam. Nah, dia turun ke bawah, namun lupa mengunci unitnya. Setelah turun ke bawah, ngadu ke pihak manajemen, dia naik ke atas lagi. Setelah nyampe atas ke unitnya, masuk ke ruangan, tiba-tiba di dalam ruangan atau dalam unit tersebut ada seorang laki-laki. Terkunci juga, nekat untuk terjun ke bawah. Saudara, Polda Jawa Barat menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap selebgram Lisa Mariana pada Jumat 11 Juli terkait laporan kasus dugaan video asusila. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rohmawan mengatakan kasus video asusila yang menyeret nama Lisa Mariana ini dilaporkan oleh Asosiasi Advokat Indonesia ke Ditres Siber Polda Jabar. Polisi mengatakan telah mengumpulkan bukti pelaporan. Lisa sebelumnya terlibat perkara perdata saling gugat dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Yang melaporkan videografi yang ada di situ itu diterima oleh Polda Jabar dan saat ini sedang melakukan penyidikan terhadap saksi-saksi. Saksi ini yang kita dapatkan terlebih dahulu adalah saksi pelapor, ya, untuk minta keterangan dari penguatan dari pelaporan itu, dan yang kedua saksi-saksi dari yang ada di video sur tadi itu, ya. Yang bersangkutan sudah kami periksa semua, keduanya baik yang si berperan laki-laki maupun yang berperan perempuan. Nah, dan saat ini kita sedang mengumpulkan bukti-bukti agar bisa menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Sudah kita layangkan, sudah kita atur jadwalnya, tinggal yang bersangkutan apakah nanti akan datang atau tidak. Rencananya kapan, Pak? Besok. Besok? Iya. KPK bakal menjadwalkan pemeriksaan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank BJB.
Ketua KPK Setio Budianto mengatakan pemanggilan dilakukan untuk klarifikasi hasil penggeledahan yang pernah dilakukan penyidik ke rumah Ridwan Kamil pada 10 Maret lalu. Tak menyebutkan waktu pasti pemanggilan RK, Setio bilang hanya masalah waktu saja. Setio mengatakan penggeledahan terhadap Ridwan Kamil tidak otomatis menjadikan RK tersangka. Sementara dalam kasus korupsi proyek iklan di Bank BCB yang merugikan negara hingga 222 miliar rupiah, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Bank Jabar masih fokus kepada pemeriksaan yang lain-lain. Ada saksi, ada kemudian mungkin melakukan pemeriksaan atau penelaahan terhadap dokumen, data, dan lain-lain untuk bisa memastikan. Tapi saya yakin penyidik pasti akan nanti menentukan jadwal untuk pemanggilan karena untuk bisa mempertanggungjawabkan dan mengklarifikasi terhadap kegiatan penggeledahan yang sudah pernah dilakukan. Ya mungkin masalah waktu aja. Kita ke sorotan berikutnya, saudara. Sebelum ditemukan tewas, kegiatan diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan terekam CCTV Indekos. Dari rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025 sekitar pukul 11 malam, korban terlihat seorang diri baru kembali ke kamar indekosnya. Ya, tak berselang lama, Arya kembali keluar kamar. Ia membawa sebuah kantong plastik hitam, diduga hendak membuang sampah. Ya, ini dia setelah membuang yang diduga sampah, Arya kemudian kembali masuk ke kamar indekosnya. Sementara di tanggal 8 Juli, 2 orang berada di depan kamar korban dengan tenang. 2 pria di depan kamar korban mencoba menelpon dan beberapa kali mengetuk pintu kamar untuk mengecek keberadaan korban. Karena korban tak kunjung menjawab, kedua pria itu pun berusaha membuka kamar menggunakan kunci cadangan. Nah, namun pintu terkunci rapat. Alhasil salah seorang pria yang diduga penjaga indekos dengan mudah mencongkel jendela lalu membuka pintu dari dalam kamar. Penyebab kematian diplomat Kementerian Luar Negeri yang ditemukan tewas di kamar indekos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat masih misteri. Polisi masih merampungkan penyelidikan guna membuktikan ada tidaknya tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan Denny Yosua menelusuri kondisi indekos tempat korban ditemukan tak bernyawa. Berikut liputannya. Saudara, ini merupakan satu-satunya pintu masuk ke indekos di kawasan Menteng di mana ditemukan seorang diplomat tewas dalam kondisi kepala terlilit lakban yang terjadi pada 8 Juli lalu. Dan kalau kita lihat akses masuknya ini khusus. Hanya bisa menggunakan tab akses dan juga sidik jari yang telah terdaftar atau menggunakan PIN. Dan ada juga kamera pemantau atau CCTV yang mengarah langsung ke kamar korban sehingga ini bisa memantau aktivitas yang terjadi baik itu orang yang keluar maupun juga yang masuk, dan seperti rekaman yang telah disita polisi bahwa terlihat di malam sebelum korban ditemukan meninggal dunia sekitar pukul 10 lewat pada malam hari begitu. Korban ini terlihat keluar dari kamarnya untuk kemudian membuang sampah dan sempat bertegur sapa dengan penjaga kos. Kemudian di keesokan harinya, pagi harinya, korban ini ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya. Ini ditemukan setelah sang istri ini tidak bisa menghubungi korban dan akhirnya menghubungi penjaga kos untuk kemudian mengetuk pintunya, tapi tidak ada respon hingga akhirnya dibuka paksa atau didobrak dan ditemukan korban meninggal dunia. Selain itu, olah TKP telah dilakukan oleh polisi. Terbaru polisi menemukan temuan baru bahwa setelah mengecek barang-barang pribadi dan juga dokumen pribadi korban, tidak ada yang hilang, kemudian menyita obat-obatan milik korban
korban seperti obat lambung, obat sakit kepala. Namun apakah ada kaitannya dengan penyebab kematian korban atau tidak? Ini yang masih didalami. Selain itu polisi juga mengungkap dari identifikasi sidik jari di permukaan lakban yang ditemukan di TKP, ini ada sidik jari korban. Nah, selain itu juga 5 saksi setidaknya telah diperiksa termasuk istri korban, teman korban, penjaga hingga tetangga sekitar. Dan otopsi juga telah dilakukan. Untuk penyebab kematian ini hanya bisa dijawab dengan hasil penyelidikan tentu saja olah TKP, otopsi dan juga pemeriksaan sejumlah saksi. Asri Gunawan, Denny Yosua, Kompas TV, Jakarta. Universitas Gadjah Mada minta polisi mengusut tuntas kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Sebagai alma mater Arya Daru, UGM menilai kematian Arya tak wajar. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat dan Alumni UGM, Ari Sujito mengaku kehilangan sosok Arya Daru yang merupakan sosok alumni berprestasi di hubungan internasional dan memiliki karir di Kementerian Luar Negeri. Ari meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas penyebab kematian Arya Daru yang dinilai janggal demi kemanusiaan dan tanggung jawab perlindungan negara terhadap warganya. Ya, sebetulnya kami mengucapkan duka yang mendalam karena peristiwa meninggalnya Arya ini tentu menjadi perhatian kita sama-sama. Dia alumni UGM yang saya kira punya dedikasi yang baik, melihat bahwa kematiannya yang nampaknya tidak wajar itu kita berharap itu diusut dengan tuntas. Penyebab kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan masih jadi misteri. CCTV ungkap detik-detik terakhir sang diplomat sebelum ditemukan tewas. Bahasan lebih lengkapnya kami hadirkan selepas jeda. Teka-teki tewasnya diplomat muda Arya Daru Pangayunan masih belum terpecahkan. Terkini, jejak terakhir Arya terlihat dalam rekaman kamera pemantau. Penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih berlanjut. Dalam rekaman kamera pemantau atau CCTV terlihat momen terakhir Arya yang masuk ke dalam kamar indekosnya pada Senin malam sebelum ditemukan tewas pada Selasa pagi. Senin malam korban terlihat seorang diri baru kembali ke kamar indekosnya. Tak berselang lama, Arya kembali keluar kamar membawa sebuah kantong plastik hitam diduga hendak membuang sampah. Setelah itu, korban kembali masuk ke kamar. Selasa pagi, 2 pria di depan kamar korban mencoba menelepon dan beberapa kali mengetuk pintu kamar untuk mengecek keberadaan korban. Karena korban tak kunjung menjawab, salah satu pria yang diduga penjaga indekos berusaha membuka kamar menggunakan kunci cadangan. Namun tak berhasil, hingga akhirnya mencongkel jendela lalu membuka pintu dari dalam kamar. Polisi menyebut kamar korban dibuka setelah sang istri yang berada di Yogyakarta menghubungi penjaga indekos sebab korban tak bisa dihubungi. Untuk memecahkan kasus ini, polisi bahkan kembali melakukan olah tempat kejadian perkara pada Rabu. Dalam olah TKP lanjutan ini, polisi melakukan proses identifikasi terhadap sejumlah barang milik korban di kamar indekosnya. Selain memeriksa CCTV, polisi juga masih menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Polisi juga akan memeriksa sidik jari yang ditemukan pada lakban yang melilit kepala korban. Kita sudah melakukan olah TKP, kemudian untuk lebih memantapkan lagi olah TKP, barusan dari tim Pusdin Mabes Polri untuk membantu kita untuk membuat lebih terang apakah ini korban ini benar-benar meninggal karena apa gitu kan. Nah, sementara prosesnya masih dalam proses penyelidikan. Polisi kini telah memeriksa 5 orang saksi, antara lain istri korban, penjaga kos, tetangga kos korban, dan rekan korban. Tim Liputan, Kompas TV.
Untuk membahas lebih dalam terkait kasus tewasnya diplomat muda di kamar indekosnya, kita akan berdiskusi dengan mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Selamat malam, Pak Susno. Selamat malam, Mas Rahmat Ibrahim. Selamat malam para pemirsa. Baik, ini banyak yang menantikan teka-teki kasus kematian diplomat muda Arya Daru ini. Rekaman CCTV ada 2 orang yang mendobrak, yang membuka pintu kamar kos korban. Apa yang bisa Anda lihat? Karena kok tampaknya tidak kaget ketika membuka pintu kamar, tapi ada korban di situ. Baik, jadi dalam kasus meninggalnya seseorang itu ada satu meninggal karena wajar, sakit misalnya karena sudah tua. Yang kedua, meninggal karena tidak wajar. Nah, tidak wajar itu bisa bunuh diri, kecelakaan, atau dibunuh. Nah, untuk menentukan wajar apa tidak, ini sangat tergantung pada hasil pengolahan TKP, tempat kejadian perkara. Apa yang dikelola di situ? Pertama, bagaimana kondisi korban. Kedua, adakah bukti-bukti yang didapatkan di TKP, sidik jari. Nah, sidik jari yang paling memungkinkan itu adalah lakban di kepalanya. Di lakban itu apakah hanya sidik jari korban atau ada sidik jari orang lain di lakban itu? Kalau ada sidik jari orang lain, berarti yang memasang lakban itu ada orang gitu. Yang ketiga, sidik jari di atas benda-benda di situ dan termasuk sidik jari di pintu. Yang berikut saintifiknya adalah HP. HP korban harus dibuka. Dengan siapa dia berbicara, dengan siapa dia WA, dengan siapa dia berkomunikasi, dan apa pembicaraan atau apa komunikasinya. Yang berikut adalah saintifik lagi, dibuka juga CCTV. CCTV tidak cukup dicuplik pada bagian saat pintunya didobrak, tapi jauh sebelum itu. Misalnya dia ada membuang sampah, masuk lagi. Kemudian termasuk adakah orang lain yang lewat di situ selama sekian jam setelah dia membuang sampah. Karena waktu membuang sampah dia masih hidup kan, masih berjalan masuk. Nah, Pak Susno, setelah membuang, ya Tapi kalau misalkan Anda melihat di CCTV tadi yang kami putarkan, ada 2 orang yang berada di depan kamar kos korban. Anda di reserse sangat berpengalaman. Ada kecurigaan tidak kalau misalkan melihat dari gesture kedua orang ini atau ekspresi? Karena kami tampilkan cukup jelas nih CCTV-nya, Pak Susno. Setiap orang yang paling berdekatan dengan korban sebelum korban meninggal itu semuanya harus dicurigai, walaupun kita tidak boleh memvonis bahwa dialah pelakunya, tetapi harus dicurigai. Nah, kecurigaan itu nantinya bisa dibuktikan dengan hasil pemeriksaan, hasil penyelidikan. Diperiksanya apa saja? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan. Kemudian yang berikut adalah kalau serse yang berpengalaman, dia akan membaca gerak tubuh, cara berbicara, sikap, dan sebagainya. Insya Allah saya yakin ini bisa terungkap gitu ya. Kenapa bisa terungkap? HP ada, sidik jarinya ada, CCTV ada, kemudian nanti hasil-hasil pemeriksaan lain termasuk dari istri, dari saksi yang mengetahui, saksi yang mendobrak dan sebagainya, insya Allah bisa terungkap. Kalau menurut Anda ini yang bikin agak tantangan, bikin lama apa ini 2 hari kan, kalau misalkan CCTV ada sidik jari, ada juga di lakban, HP secara digital bisa di track juga bagaimana histori percakapan terakhir, Pak Susno. Ya, tidak kalah penting adalah hasil daripada pemeriksaan otopsi. Karena hasil dari otopsi itu akan menjawab apakah korban misalnya meninggal karena menegak obat. Apakah korban pada tubuhnya ditemukan ada hal-hal yang jagal gitu. Misalnya ada bekas pukulan, bekas tusukan dan lain sebagainya ya. Jadi itu akan menjawab semua penyebabnya. Setelah menjawab penyebabnya bisa diketahui wajar atau tidak wajar, meninggal karena sebab biasa atau meninggal karena dibunuh. Nah, akan terjawab semua. Ini agak lengkap ini ya. Kenapa saya katakan agak lengkap? Dari semula saya katakan mulai sidik jari, CCTV, HP, hasil daripada laborat gitu. Insya Allah itu kan berbicara semua nanti. Kalau melihat dari sistem keamanan di Indekos ini, karena CCTV lengkap, bahkan akses pintu aja digital, artinya sebetulnya instrumen-instrumen atau alat bukti yang bisa mengungkap
misteri ini sebetulnya mudah didapat ya, Pak Susno? Ya bisa didapat ya, termasuk misalnya alat masuk ke pintu dibuka dengan kartu digital. Bukan berarti bahwa yang mempunyai kartu itu hanya si korban, si pemilik kamar. Karena kartu digital dan sebagainya kan itu bisa di set gitu dengan kartu lain ya. Jadi segala kemungkinan ada gitu. Dan saya yakin bahwa Polri telah tidak banyak mengekspos dulu, tapi dia sudah banyak mendapatkan informasi-informasi untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah gitu. Apakah cukup dengan yang ada di TKP saja investigasinya, atau juga ditarik ke belakang sebelum korban pulang ke kamar indekos, misalkan dari instansinya, dari Kementerian Luar Negeri, atau bagaimana menurut Anda? Semua, tidak cukup hanya yang di situ saja, karena kemeninggalan seseorang itu, kalau meninggalnya tidak wajar karena dibunuh taruhlah, pasti ada sebab ya. Sebabnya bisa sebab ekonomi karena dirampok atau dicuri barangnya, bisa sebab dendam, bisa sebab karena asmara, bisa sebab karena persaingan. Nah itu harus diungkap. Nah untuk mengungkap itu ya mulai teman terdekat di kantor, atasannya, teman-temannya yang lain, kemudian termasuk istrinya juga. Karena biasanya istri tempatnya menyampaikan suatu keluhan gitu kan. Dari situ bisa diungkap. Saya yakin Polri telah memeriksa semua dan mana yang paling memungkinkan dari sekian praduga. Oke, baik. Terima kasih Komjen Purnawirawan Susno Duaji, mantan Kabareskrim Polri, telah menyampaikan pandangannya soal kasus ini di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih, Pak Susno. Terima kasih, Mas Rahmat. Selamat malam, pemirsa. Selamat malam. Saudara, gugatan ijazah palsu Jokowi gugur setelah Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah mengabulkan eksepsi para tergugat. Kompas Malam segera kembali. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat tengah meneliti berkas perkara kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi yang tewas diduga dibunuh dua atasannya. Dalam kasus ini, 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda NTB. Asisten Tindak Pidana Umum Kejati NTB, Irwan Setiawan Wahyudi bilang selama sepekan, pihaknya akan meneliti dengan seksama berkas perkara yang telah diserahkan tim penyidik Polda NTB terkait kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Irwan juga mengatakan pihaknya telah menyiapkan 5 orang yang beberapa di antaranya adalah jaksa senior untuk menangani kasus ini. Irwan juga bilang tidak menutup kemungkinan pasal yang disangkakan pada 3 tersangka bisa berubah. Saat ini ketiganya didakwa dijerat dengan pasal 351 ayat 3 dan pasal 359 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Memang kami telah menerima berkas perkara. Jadi kami terima tanggal 3 kemarin bulan Juli. Sesuai KUHP. Jadi kita melakukan penelitian terhadap berkas itu. Tenggang waktunya kan 14 hari. Dan kita sudah tetapkan jaksa penelitinya yang jaksa-jaksa yang mumpuni lah, jaksa-jaksa senior. Sementara itu, Bareskrim Polri melakukan asesmen dan atensi khusus terhadap kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi di Gili Trawangan. Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro memastikan telah mendengar paparan langsung dari jajaran Polda NTB. Ia juga membantah jika tim penyidik kesulitan menentukan pelaku yang menyebabkan kematian Brigadir Nur Hadi. Ini kan kesulitan untuk menentukan siapa pelaku, Pak. Sudah ada tersangka, sudah ditahan kok ya. Pak, pelakunya Pak. Masih didalami Pak itu. Pak, pelaku yang melakukan pembunuhan siapa Pak? Pelaku utamanya siapa? Udah, itu sudah ditahan ya. Siapa yang eksekusi? Informasi lain, Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah mengabulkan eksepsi para tergugat termasuk Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dalam sidang dugaan ijazah palsu. Atas keputusan ini, Saudara, persidangan kasus ini dihentikan dan dinyatakan selesai. Hal itu terungkap pada putusan sela yang diunggah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah pada Kamis siang. Menurut kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi terutama soal kompetensi absolut dari para tergugat yakni Jokowi, KPU Solo, SMA Negeri 6 Surakarta, dan UGM.
Dengan demikian, PN Surakarta tak dapat melanjutkan sidang gugatan ijazah palsu kecuali jika penggugat mengambil langkah banding. Dengan adanya putusan sela oleh Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara di dalam amarnya mengabulkan eksepsi kompetensi absolut para tergugat, maka berakhirlah sudah perkara tersebut untuk tidak berlanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. Nah, kecuali banding. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi tahun anggaran 2021-2022. Khofifah diperiksa sekitar 8 jam di gedung Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Khofifah diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat atau Pokmas tahun anggaran 2021-2022. Khofifah mengaku telah memberikan penjelasan lengkap sebagai tambahan informasi pada KPK atas beberapa tersangka kasus korupsi dana hibah tersebut. Menurutnya banyak pertanyaan dari penyidik KPK terkait proses penyaluran dana hibah. Insya Allah saya telah memberikan penjelasan secara lengkap dan mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari tambahan informasi yang dibutuhkan oleh KPK. Nggak banyak, cuma kalau struktur di OPD ya satu pertanyaan jawabnya banyak. Saya ingin menyampaikan bahwa semua proses penyaluran dana hibah oleh Pemprov sudah sesuai dengan prosedur. Itu ya kawan-kawan. Tim gabungan deteksi dimensi objek yang menyerupai dimensi kapal Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Kejaksaan Agung menetapkan Muhammad Reza Khalid sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina tahun 2018-2023. Reza belum ditahan karena berada di luar negeri. Reza Khalid diketahui melakukan pemufakatan jahat berupa intervensi pembuatan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak. Reza Khalid juga menghapus klausul skema kepemilikan Pertamina atas objek sewa terminal BBM Merak. Reza telah dipanggil 3 kali oleh penyidik Kejagung, namun tak pernah hadir. Diduga Reza Khalid berada di Singapura. Tetapi khusus FRC selama 3 kali berturut-turut dipanggil dengan patut tidak hadir, berdasarkan informasi yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri. Ya, untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Ya, kami sudah ambil langkah-langkah. Pengusaha minyak Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung. Riza ditetapkan tersangka bersama 8 tersangka baru lain dalam kasus korupsi minyak mentah Pertamina. Sebelum Riza, Kejagung telah lebih dulu menetapkan sang putra Muhammad Keri Adrianto Riza pada Februari lalu. Kejagung mengungkap dalam kasus ini, Keri diuntungkan dari hasil markup kontrak pengiriman dalam pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang yang dilakukan di Rut PT Pertamina International Shipping, Yoki Firmandi. Negara harus mengeluarkan fee sebesar 13-15% akibat markup kontrak shipping atau pengiriman tersebut. Untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92 di terminal PT Orbit Terminal Merak milik tersangka MKAR dan tersangka GRJ atau yang dijual dengan harga RON 92. Buntut dari penyelidikan kasus ini, rumah ayah Keri Andrianto yakni Riza Khalid juga digeledah
karena Kerry dan tersangka lainnya menggunakan rumah Riza Khalid sebagai kantor. Kini sang ayah Riza Khalid juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Meski demikian, Riza belum ditahan karena statusnya buron dan diduga melarikan diri ke Singapura. Kejagung telah bekerja sama dengan Jaksa RI di Singapura untuk memburu Riza Khalid. Tim Liputan, Kompas TV. Memasuki hari ke-9 operasi SAR di perairan Selat Bali, proses deteksi objek di dasar laut yang dilakukan tim SAR gabungan terus mengalami kemajuan. Tim SAR gabungan temukan objek yang diduga kapal KMP Tunujaya. Tim dari TNI Angkatan Laut berhasil mendeteksi dimensi objek yang menyerupai dimensi dari kapal Tunu Pratama Jaya yang tenggelam. Objek tersebut memiliki panjang 69,7 meter, lebar 11,6 meter, dan tinggi 12 meter. Objek bawah air pada kedalaman antara 41 sampai dengan 49 meter dengan dimensi yang mendekati KMP Tunu. Dimensinya ada di gambar. Sebagai salah satu kapal dengan sistem sonar pencarian terbaik di TNI Angkatan Laut, KRI Spika ikut turun dalam pencarian KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali, perbatasan Jawa Timur dan Bali. Dari hasil pantauan kapal Spika, dideteksi benda diduga material KMP Tunu Pratama Jaya. Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Jonah Hamonangan dan Febri James dari atas KRI Spika di Selat Bali. Memasuki hari ke-9 pencarian KMP Tunu Pratama Jaya, akhirnya KRI Spika dengan nomor lambung 934 sampai juga di Selat Bali. Kapal ini memiliki teknologi canggih yang tentu saja sangat membantu dalam rangka operasi SAR. Bagaimana kehebatan dan kemampuannya? Kita akan lihat. Kapal ini memiliki sejarah panjang dalam rangka operasi SAR, dan yang paling menonjol adalah misi ketika tahun 2018, yaitu adalah misi pencarian khususnya pesawat Lion Air JT610. Saudara, saat ini saya sudah naik ke Anjungan, KRI Spika dengan nomor lambung 934, dan bisa melihat betapa megahnya anjungan kapal ini. Nah, saya tidak sendiri, saya akan berbincang langsung dengan Komandan KRI lulusan AL 51 atau tahun 2005, yaitu dengan Letkol Laut Pelaut Dudik Armansyah. Selamat sore Komandan, apa kabar? Selamat datang Mas Jonan. Ini adalah beberapa fitur ya, atau mungkin salah satu kehebatan dari kapal KRI Spika nih. Komandan, di depan kita ini kan ada 3 layar. Mungkin kita boleh di yang paling kiri dulu, Komandan. Layar yang di sebelah kiri seperti yang Mas Jona singgung pertama tadi, ini adalah tampilan namanya multi beam echo sounder. Kebetulan mereknya EM302, dia punya spektek itu bisa mendeteksi dari kedalaman 10 meter sampai dengan 7.000 meter. Jadi cukup banyak, cukup jauh. Terus kemudian ini di tengah-tengah ini adalah kontak objek yang diduga kerangka kapal KM Tunu. Optimisme kepada Satgas atau mungkin dari kapal komandan sendiri bahwa nanti ferry KMP ini bisa cepat ketahuan atau mungkin terlihat. Kami cukup optimis dengan data ini, karena kita lihat bandingkan dari dimensinya dan kemudian dari prediksi yang dari tim di sana itu sangat mendekati. Demikian wawancara saya dengan Komandan KRI Spika 934. Kita bisa melihat bagaimana optimisme khususnya KRI dalam rangka operasi pencarian SAR. Kalau kita lihat saat ini sudah masuk ke hari ke-9, masih ada lagi 1 hari lagi yaitu besok. Apalagi kalau kita lihat tenggatnya 7 tambah 3 hari, kita sangat optimis. Apalagi kalau kita lihat dari Dan Satgas SAR sudah melihat adanya beberapa tampak seperti objek 3 dimensi atau visual lokasi presisi khususnya dari KMP Tunu ini. Kita harapkan waktu demi waktu bisa semakin terlihat dan operasi bisa cepat selesai sehingga ada hasil positif atau hasil maksimal yang sudah bisa terlihat. Jonah Hamonangan, Febri James, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur. Pesawat Alda Air tergelincir di Bandara Mulia Kabupaten Puncak Jaya hingga keluar dari landasan pacu. Pilot dan co-pilot selamat dan tidak terluka.
Pesawat Aldair dengan nomor registrasi PKDLA tergelincir di Bandara Mulia, Kabupaten Puncak Jaya pada Kamis pagi. Pilot dan co-pilot selamat dan tidak terluka. Dari data kepolisian, pesawat terbang dari Bandara Wamena tujuan Mulia membawa BBM seberat 1.100 kg. Pesawat terbang dari Wamena dalam keadaan normal. Namun saat akan mendarat, pesawat mengalami pecah ban. Akibatnya pesawat keluar dari landasan pacu. Aparat gabungan TNI Polri bersama petugas bandara pun mengeluarkan pesawat dengan mendorongnya ke pinggir agar tidak mengganggu penerbangan lain. Informasi tadi menjadi penutup Kompas Malam hari ini. Jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih, sampai jumpa.